Racikan Berita 1. Oke, Kang Mas Roy Suryo. Oke. Luar biasa. Bobo Papa, Bobo Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya pertama-tama harus mohon maaf terlebih dahulu karena saya merasa bahwa saya bukan ahlinya PIK. Ya itu penting. Karena artinya adalah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah dari pengetahuan rakyat jelata seperti saya melihat bagaimana kesewenang-wenangan ini, tapi karena itulah kita rakyat jelata jangan hanya diam. Bapak Ibu mungkin bukan ahli sama seperti saya soal PIK, tapi keingintahuan itu kemudian mendesak saya untuk apakah yang diperjuangkan oleh teman-teman ini benar atau tidak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya memang datang juga ke PIK dan luar biasa bagaimana penderitaan, bagaimana pengorbanan, bagaimana perjuangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, khususnya yang tergusur dari Pantai Indah Kapuk itu. Ya, nah itu yang buat kita sama-sama bahwa kita semuanya adalah satu jiwa, satu rasa, satu nyawa. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan semua yang bisa melihat, mendengar melalui podcast yang nanti akan tersebar di mana saya berada, saya datang sengaja pakai bajunya slang. Bajunya slang ini apa? Karena ini menghormatkan kita. Slang juga sudah sadar. Slang juga sudah istilahnya apa? Ya tahu ini ya. Jadi bangun. Karena mereka juga sudah menciptakan lagu yang mengkritik kebijakan dari anak-anak yang tidak tahu malu. Anak-anak yang tidak tahu malu tuh maunya berdikari tapi masih ikut ketek. Lagunya slang ini, ketek maminya, nebeng naik pesawat. Nah, meskipun KPK tidak berhasil atau tidak berani membongkarnya, tapi kita harus lakukan pujian terhadap slang. Dan yang lebih berani lagi adalah semua itu berarti kita merupakan satu jiwa, satu banget. Kita semuanya adalah korban. Korbannya siapa? Bobo Papa. Bobo Papa cuma anaknya. Nah, kita semuanya adalah korbannya Mulyono. Nah, jadi biar sama dulu, kita buka dulu bajunya. Nah, ini ritual yang mesti dilakukan. Biar jelas. Biar jelas. Korban Mulyono. Korban Mulyono. Nah, dari pengetahuan sama itu, sedikit pengetahuan saya tentang PIK itu kemudian saya wujudkan dalam. Jadi begini Bapak Dan, sepengetahuan saya memang ini tidak ujuk-ujuk, ini tidak langsung begitu saja ya Pak Didu ya. Dan oke, satu lagi, saya ada ketika saya tampil dengan ini ada mengkritik Roy Suryo sudah sakit jiwa, pakai baju aja kebalik. Ya memang kebalik, kalau nggak dibalik tulisannya di belakang Bapak Ibu baca apa? Ya toh? Kritik itu harus pakai otak, jangan pakai otot. Jadi ini bukan terbalik tapi sengaja dibalik. Kehadiran kita di ruangan ini juga semuanya sengaja kan? Sengaja untuk memberikan masukan, catatan kepada Presiden terpilih kita Prabowo agar jangan ulangi. Nah, PIK ini bukan ujuk-ujuk, bukan begitu saja. Bapak Ibu tahu tidak? Dulu pernah ada proyek yang rencananya memindahkan atau membuat Jakarta yang lain. Tapi itu semuanya swasta. Pernah dengar? Bukan IKN, belum IKN. Namanya Meikarta. Oh ya, betul. Bekasi. PIK bukan tiba-tiba. Meikarta pun awalnya dibangun dengan dukungan sedikit tapi masih malu-malu negara. Kenapa malu-malu? Bapak Ibu tahu kereta cepat? Ya, kecebong. Kereta cepat bohong-bohongan. Ya bohong-bohongan dong jadinya lambat. Dan itu merugikan negara. Secara prinsip kereta cepat itu membuat rugi PT KAI. Pasti, karena sampai sekarang pun masih subsidi. Masih tidak kemudian menimbulkan keuntungan. Kalau saudara kita Tom Lembong saja bisa diadili, bisa ditangkap karena kebijakannya merugikan, seharusnya yang punya ide kereta cepat itu juga ditangkap dan dipenjara. Tuh, itu lebih merugikan, ya kan Pak Saidin? Karena baru ide saja sudah dirugikan. Maka kita juga perlu menaruh simpati, bahkan mungkin nanti ada action, saya belum mau katakan apa actionnya, terhadap Tom Lembong.
nanti ada itu ya. Nah, yang kedua, kereta cepat itu awalnya Bapak dan Ibu itu juga dibuat dengan merampas hak rakyat. Tahu apa yang terjadi? Beberapa wilayahnya itu ngambil dari TNI. TNI yang ada di Halim itu diambil. Kemudian ngambil PTPN, PT Perkebunan Rakyat yang ada di Bandung. Itu juga diambil begitu saja. Kemudian dia mau bikin kota baru tadinya. Mau berhenti ada di Meikarta tadi. Tapi karena Meikarta gagal, maka kereta cepat pun aneh sekarang. Bapak Ibu kalau naik kereta cepat nggak sampai Bandung. Sampai Bandungnya loh ya. Nah, cepatnya hanya sampai stasiun Padalarang. Sampai ke Bandung lama lagi. Jadi nama itu kereta cepat tapi lambat. Nah, setelah Meikarta tidak berhasil, baru tadi yang disebutkan IKN, Ibu Kota Nusantara. Ini pun konyol juga. Bapak dan Ibu tahu nggak? Berdasarkan hasil yang kita lihat, wakil rakyat kita di DPR itu ada 575 kemarin, periode kemarin. Sekarang 580. Bapak Ibu tahu nggak? Yang setuju dengan pembangunan IKN itu berapa orang? Dari 575. Nggak sampai 100, betul. Hanya 77 orang secara fisik yang hadir. Berarti hanya 13 orang wakil rakyat kita, 13% wakil rakyat kita yang setuju IKN. IKN itu pun berarti merugikan negara juga, gagal juga dia. Nah, karena sudah yang 100% swasta gagal, yang secara resmi pemerintah pun tidak berhasil sesuai rencana, IKN itu hanya kayak kota wisata saja sekarang. Pembangunannya juga tidak. Maka kemudian ide PSN inilah digulirkan untuk PIK. Jadi PIK itu sudah ada swasta, kemudian karena itu takut kalau nanti gagal seperti Meikarta, PIK, kemudian PSN, Program Strategis Nasional, masuk. Jadi itu kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi mari, kalau kita mau bela rakyat, kita harus lihat sejarahnya PIK menjadi kemudian PSN itu apa. Jadi itu akal-akalan. Sekali lagi apa? Akal-akalan. Berarti itu apa? Kebohongan juga. Artinya Bapak dan Ibu, kalau ada rakyat kita, terutama teman-teman kita di Banten yang berjuang mempertahankan tanah mereka untuk direbut kemudian oleh PIK dan mau dijadikan PSN, ya kita wajib membela. Masa tanahnya dibeli dengan Rp50.000 per meter, dijual dengan harga 30 sampai dengan 50 juta per meter, itu kan terwelu, ya kan? Terwelu itu terlalu. Nah, maka Bapak dan Ibu, kita harus bantu teman-teman kita untuk memperjuangkan tanah kita. Dan perjuangan PIK bukan hanya perjuangan dari para tokoh yang tadi sudah bicara, tapi adalah perjuangan kita semua. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita sukses dalam membela rakyat. Dan jangan lupa, agenda kita bukan hanya soal PIK, tapi soal lainnya tadi, anaknya Mulyono itu tetap ya. Fufu Papa. Saya tutup dengan saya nyanyi soal Fufu Papa. Rasa cemas, hidup seram, dunia gelap. Fufu Papa, maksulin saja. Kita ulangi ya. Rasa cemas, hidup seram, dunia gelap. Fufu Papa, maksulin saja. Tolak PIK, bela rakyat Banten, dan barulah kita bisa hidup sejahtera dan kita beri dukungan Prabowo untuk tegas. Tapi kalau tidak tegas, nah kita harus bersuara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Korban Mulyono. Racikan Berita 1.